Belum lanjut ke topik pembahasan, izinkan saya untuk mendisklaimer dulu. Video ini itu dibuat untuk memenuhi tugas UAS saya, yaitu dari mata kuliah tinjauan visual. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rahmat Effendi dengan NIM 022 dari kelas DKV 2003. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang narasi besar, narasi kecil, kemudian penjelasan tema yang saya pilih, kemudian ada penjelasan karya ilustrasi, yang dimana penjelasan karya ilustrasi ini itu akan berkaitan dengan narasi besar dan narasi kecil. Next, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian narasi besar. Narasi besar adalah cerita dominan yang dibentuk dan disebarkan oleh pihak berkuasa, seperti negara, institusi, media arus utama, untuk mengarahkan cara berpikir masyarakat terhadap suatu isu atau nilai. Narasi ini tuh biasanya bersifat luas, idealis, dan mengklaim demi kebaikan bersama, meskipun tidak selalu mewakili semua kepentingan. Dari pengertian narasi besar, di sini saya mengangkat isu atau kebijakan yang dimana sempat heboh dan viral di media sosial, yaitu tentang peringatan darurat. Nah, peringatan darurat itu terdiri dari 3 unggahan. Yang pertama, peringatan darurat dengan background warna biru, peringatan darurat dengan warna background merah, dan peringatan darurat dengan background warna hitam. Nah, dari setiap background yang dipilih dari unggahan tersebut itu memiliki latar belakang dan kasus yang berbeda. Kali ini saya akan membahas tentang peringatan darurat dengan background warna biru. Nah, ini tuh dilatar belakangi keputusan dari lembaga pemerintahan yang dimana membuat RUU RKUHP tentang pemilihan pilkada. Nah, yang dimana isinya itu sangat membuat kontroversial dan menuai aksi penolakan dari masyarakat. Nah, di sini masyarakat itu melakukan aksi penolakan dengan unjuk rasa atau melakukan demo, dan akhirnya dari unjuk rasa atau demo tersebut, kebijakan atau keputusan tersebut itu dibatalkan. Oke, nextnya saya akan membahas tentang peringatan darurat dengan background warna merah. Nah, latar merah itu muncul saat publik dikejutkan oleh informasi soal pemangkasan dana anggaran pendidikan, yang dimana dana anggaran pendidikan itu sangat penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa pada generasi muda selanjutnya. Nah, di sini itu menimbulkan gelombang protes dari pelajar, mahasiswa, guru, dan masyarakat umumnya. Mereka menilai kebijakan ini itu bertentangan dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemotongan anggaran ini dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap masa depan generasi muda atau generasi selanjutnya. Warna merah sendiri dalam background peringatan darurat ini itu digunakan sebagai bentuk perlawanan, kemarahan, dan semangat perjuangan menuntut keadilan pendidikan yang layak. Nah, pada akhirnya kebijakan tersebut itu masih tidak bisa dibatalkan sepenuhnya, akan tetapi kebijakan tersebut itu masih menuai revisi dan kritik. Nah, yang terakhir saya akan membahas tentang peringatan darurat dengan background warna hitam. Nah, background warna hitam sendiri itu menggambarkan puncak kekacauan dan kekecewaan publik terhadap kondisi negara saat ini, sehingga masyarakat itu membuat hashtag Indonesia Gelap sebagai bentuk kritik atau respon terhadap berbagai masalah yang menumpuk dan belum terselesaikan di negara ini, seperti korupsi yang merajalela, PHK, pengangguran meningkat, kebijakan DPR yang tidak jelas, anggaran negara yang boros, kominfo kena hack, ketimbangan hukum seperti tajam ke bawah tumpul ke atas, kemudian praktik pencucian uang, judi online, pinjol ilegal, hingga proyek IKN yang mangkrak sampai saat ini. Dan yang baru-baru ini yaitu terkait Raja Ampat dibuat sebagai bahan tambang nikel. Nah, kondisi atau background ini itu menjaminkan rasa putus asa dan gelapnya masa depan jika kondisi ini belum bisa terselesaikan dan belum ada penanganannya sama sekali terkait pemerintah. Oke, itu merupakan pengertian dan contoh dari tema yang saya angkat terkait narasi besar. Saat ini kita akan beralih ke narasi kecil. Definisi pengertian dari narasi kecil. Nah, narasi kecil itu merupakan narasi yang muncul sebagai respon kritik atau perlawanan terhadap narasi besar yang sebelumnya kita bahas, yang dianggap tidak adil, menindas, atau mengabaikan kenyataan hidup kelompok tertentu. Narasi kecil itu seringkali bersifat personal, simbolik, atau bersandar pada pengalaman sehari-hari. Nah, dari penjelasan definisi atau pengertian dari narasi kecil, kalau kita kaitkan dengan tema yang saya angkat tadi, kita bisa melihat bahwa narasi kecil itu muncul sebagai bentuk perlawanan masyarakat terhadap narasi besar yang dibentuk oleh pemerintah. Banyak kebijakan dan keputusan yang dibuat tanpa melibatkan suara rakyat atau adanya demokrasi, terutama yang justru dirugikan dari keputusan atau kebijakan tanpa adanya suara rakyat itu masyarakat menengah ke bawah. Akibatnya muncul berbagai bentuk respon kritik dari masyarakat. Kita bisa lihat contohnya, banyaknya demonstrasi di berbagai daerah sebagai bentuk penolakan atau kekecewaan atas kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Meningkatnya angka pengangguran dan mahasiswa yang terpaksa putus kuliah akibat kondisi ekonomi yang memburuk karena keputusan yang tidak tepat. Tagar-tagar seperti Indonesia Gelap, Save KPK, dan reformasi korupsi ramai digunakan masyarakat di media sosial sebagai bentuk simbolik dari kekecewaan dan keresahan masyarakat terhadap arah negara yang dinilai semakin jauh dari prinsip demokrasi dan keadilan. Nah, dari contoh
yang saya sebutkan tadi itu adalah bentuk narasi kecil, cerita-cerita dari bawah yang muncul sebagai respon langsung terhadap narasi besar yang seolah-olah selalu dibenarkan oleh pihak pemerintahan atau pihak kekuasaan. Narasi kecil ini hadir bukan hanya sebagai kritik, tetapi juga sebagai pengingat bahwa suara rakyat itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Nah, di bagian akhir kali ini saya membuat ilustrasi yang dimana visualisasi ilustrasi tersebut itu merepresentasikan dari narasi besar dan narasi kecil. Nah, visualisasi kali ini saya hadirkan dengan gaya dapat karena pendekatan visual ini itu cukup populer dan merepresentasikan suasana yang suram, kacau, dan penuh tekanan yang dimana itu sejalan dengan tema yang saya angkat, yaitu terkait tentang peringatan darurat dengan background warna hitam dan hashtag Indonesia Gelap. Dalam ilustrasi tersebut itu lembaga-lembaga pemerintahan itu saya visualisasikan sebagai sosok iblis dengan 4 tangan, 2 tangan di bagian bawah, menggambarkan upaya mereka untuk menguasai dan merusak simbol negara yakni burung Garuda. Garuda dalam ilustrasi ini itu saya gambarkan terikat atau terantai di sini sebagai simbol dari tumpulnya sistem hukum ke atas dan tajam ke bawah, serta lunturnya nilai-nilai Pancasila dan demokrasi yang seharusnya menjadi dasar negara. Kemudian ada 2 tangan di bagian atas. Nah, dari 2 tangan tersebut itu satunya memegang palu dan satunya memegang uang. Visualisasi palu di sini saya artikan sebagai bentuk kritisi sebagai sistem hukum di Indonesia itu yang sangat lemah dan tidak sesuai dengan pedoman-pedoman Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian tangan lainnya itu memegang uang sebagai simbol maraknya praktik korupsi di kalangan elit pemerintahan. Nah, kemudian di bagian bawah ilustrasinya sendiri itu terdapat berbagai elemen-elemen tangan yang dimana elemen tangan sendiri itu terdiri dari yang mengepal dan menunjuk. Yang mengepal sendiri itu saya representasikan sebagai bentuk tangan untuk melawan terkait kebijakan yang tidak sesuai dengan masyarakat dan merugikan. Kemudian tangan menunjuk di sini saya representasikan sebagai pelaku dari kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat, yaitu para pejabat atau para lembaga pemerintahan tersebut. Secara keseluruhan, ilustrasi ini tuh merepresentasikan bagaimana narasi besar digunakan oleh penguasa untuk mempertahankan dominasi, meskipun hal tersebut justru mengorbankan keadilan, demokrasi, dan nilai-nilai bangsa. Sebaliknya, narasi kecil itu hadir sebagai bentuk respon atau perlawanan atau kritik simbolik dari masyarakat yang terus menyuarakan keadilan melalui berbagai bentuk ekspresi, salah satunya dari karya yang saya buat ini. Kemudian ini adalah bentuk karya ilustrasi yang sudah saya buat. Sekian dari video kali ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan saya juga memohon maaf apabila dalam video ini pemaparan materi atau penjelasan saya itu dirasa kurang. Saya memohon maaf dan saya ingin menyampaikan juga bahwa narasi besar mungkin dikendalikan oleh kekuasaan, tapi narasi kecil adalah milik kita, yaitu suara rakyat. Terus bersuara, terus bertahan karena perubahan tak lahir dari diam. Saya Rahmat Effendi mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.